Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang proyek UTS kami, yaitu dalam mata kuliah pemrograman mobile praktikum yang berjudul Plantopia. Dan berikut adalah proyek dari kami. Perkenalkan, saya Anindya Wita Wisesa dengan NIM 187231045. Dan juga saya, Afifa Azahra, dengan NIM 1872311018. Baik, untuk selanjutnya, pendahuluan, yaitu di era modern ini, minat masyarakat terhadap urban farming dan juga berkebun semakin meningkat. Banyak orang ingin menanam sendiri untuk buah, sayur, dan juga tanaman hias. Tapi sayangnya, kebanyakan dari mereka, terutama yang tinggal di daerah perkotaan, mereka memiliki kendala untuk merawat tanaman mereka dengan baik. Dan jika tanaman yang tidak dirawat dengan baik bisa mati atau layu, maka membuat banyak orang menyerah sebelum berhasil menikmati hasil kebun mereka sendiri. Oleh sebab itu, kami membuat aplikasi Plantopia yang memiliki tujuan untuk membantu pengguna merawat tanaman dengan mudah melalui fitur pengingat, tracking pertumbuhan, dan juga panduan berkebun. Selain itu, juga terdapat komunitas sehingga berkebun di rumah menjadi lebih praktis, efisien, dan juga menyenangkan tentunya. Baik, untuk selanjutnya ini yang merupakan CDM dari Plantopia itu sendiri. Yang lampirannya bisa dilihat di screen layar. Dan berikut adalah PDM dari aplikasi Plantopia sendiri. Berikut bisa dilihat pada layar. Baik, untuk selanjutnya kami akan langsung masuk ke fitur yang ada di aplikasi Plantopia dari project kami. Kami memilih Plantopia yaitu Plant Today dan juga Plant Today Grow Your Way yang merupakan tagline dari Plantopia itu sendiri. Yang pertama akan ada ketika user masuk ke dalam aplikasi Plantopia yang muncul itu adalah welcome screen, sign in dan juga sign up. Nah, untuk welcome screen ini sendiri adalah tampilan paling awal yang menampilkan logo Plantopia serta tombol di bawah berikut yaitu tombol sign in dan juga tombol sign up. Dan ketika diklik oleh tombol sign in, maka akan masuk ke get started dan juga ketika sign up akan masuk ke welcome back. Nah, untuk halaman ini sudah dilengkapi oleh validasi email menggunakan regex untuk memastikan format yang benar. Setelah melakukan sign in dan juga sign up, nantinya pengguna akan memasuki dashboard. Di dashboard sendiri merupakan sebuah tampilan setelah login. Berisi fitur status tanaman, to-do list, dan informasi pendukung seperti wind dan juga humidity. Di sini terdapat juga checklist untuk melihat task yang digunakan untuk setiap tanamannya. Selain itu juga di sini untuk pemilihan wine dan juga humidity, di sana terdapat eh, keterangan dan juga untuk setiap tanamannya terdapat pengingat untuk today dan juga this week dan juga bisa dilihat untuk lebih jelasnya dengan menggunakan show more. Baik, untuk selanjutnya akan ada tracker. Nah, di plan tracker ini tadi, fitur ini membuat pengguna itu bisa mencatat tanaman yang dimiliki dan juga mengedit namanya, menambahkan deskripsi dan juga melihat aktivitas riwayat tanaman. Mengapa kok ada plan tracker di dalam aplikasi kami? Karena kami ingin agar semua tanaman itu bisa termanage dengan baik, sehingga nggak ada satu tanaman pun yang bisa luput dari fokusnya. Dan di sini kami ada contoh yaitu ada anggrek, kaktus dan juga mint. Dan di sini kita bisa ngelihat ini ditanamnya di kapan, lalu aktivitas terakhirnya bagaimana dan detailnya bagaimana. Ketika kita mengeklik detail, maka akan ada tulisan dari detail tanamannya, ketik deskripsinya, riwayat aktivitasnya, dan ditanam kapan. Dan ini akan ada tombol menu edit di mana kita bisa mengedit nama tanaman kita dan juga deskripsi. Nah, untuk selanjutnya ketika kita mengklik tanda plus, tanda tambah, maka akan muncul untuk pop-up tambah tanaman baru. Nah, di sini kita bisa menggunakan ini ketika kita memiliki tanaman baru yang ingin dimonitor juga. Baik, selanjutnya fitur selanjutnya adalah marketplace. Di sini di Plantopia juga menyediakan servis untuk marketplace, tempat jual beli bibit tanaman berkualitas. Di sini hanya kami saja sebagai penjualnya, tidak ada
di pengguna lain sebagai penjualnya, sehingga bibit di sini dijamin untuk kualitas. Pada fitur ini, pengguna dapat memilih tumbuhan yang akan dibeli dan juga bisa membaca deskripsi yang ada untuk setiap tumbuhannya. Selain deskripsi, di sini juga terdapat harga dan juga bisa menambahnya ke keranjang dengan mengklik Add to Chart. Di sini terdapat beberapa tanaman yang bisa dipilih. Selain itu, di sini juga terdapat fitur untuk mencari tanaman dengan em, mengklik namanya tanaman sehingga nanti akan langsung terlihat tanaman itu sendiri. Bisa dilanjut? Baik, untuk selanjutnya akan ada fitur shop. Nah, di mana fitur shop ini merupakan lanjutan dari tadi yang marketplace ketika user sudah menentukan mana yang akan dibeli. Untuk tanaman-tanaman produk-produk yang akan dibeli, maka akan otomatis langsung masuk ke fitur shop, yaitu fitur keranjang, dan di sini pengguna bisa check out. Ketika tombol check out diklik, ini maka akan ada tulisan check your purchase. Nah, di sini ketika check your purchase berarti usernya bisa mengecek kembali barang-barang mana yang ingin dibeli, serta juga bisa menambah atau mengurangi jumlah dari tanaman atau jumlah dari produk yang akan dibeli, serta juga bisa menghapus. Nah, setelah klik tombol pay, maka akan ada muncul QR code, dan di sini digunakan untuk pembayaran. Nah, ketika kami sudah pembayaran, maka akan muncul notifikasi pesanan telah dibuat dengan order ID dan juga tanggalnya. Baik, selanjutnya terdapat fitur drawer. Drawer di Bisa sini dilanjut. merupakan fitur untuk menu di slide bar untuk menunjukkan profil user dan juga deskripsi. Selain itu juga ada privacy policy dan juga ada switch untuk dark mode dan light mode. Jadi di aplikasi kami menyediakan untuk pengguna menggunakan dark mode dan juga light mode. Di sini juga terdapat profil, nantinya bisa diklik deskripsi, ke description juga bisa diklik dan juga privacy policy juga bisa diklik. Baik, untuk selanjutnya, ini merupakan tampilan dari dark mode. Ketika dark mode itu dinyalakan, sama seperti yang awal, cuman untuk yang awal tadi adalah versi light mode, dan ini adalah versi dark mode. Baik, sekian dari kelompok kami untuk PPT-nya, dan kami akan memperagakan tentang emulator dari project kami. Kami akan langsung masuk ke VS Code. Nah, di sini merupakan project dari kelompok kami, dan di sini di sebelah kanan ini merupakan emulator yang ada, dan kami bisa melihat langsung ke aplikasinya. Nah, di sini ketika kita masuk ke sign in, itu akan muncul welcome back seperti ini. Dan ketika kita masukkan email, itu harus dengan email asli, misalnya seperti ini. Jadi ketika emailnya tidak valid, ketika karena tadi menggunakan regex, jadi kami harus menggunakan email yang valid, yaitu seperti ini. Ada at dan juga ada dot dan juga ada eh, kata-kata selanjutnya. Nah, untuk passwordnya di sini kami set untuk tidak boleh kurang, misalnya ini hanya ada 3 kata, maka password must be at least 6 characters. Jadi karakternya itu harus minimal 6 untuk bisa jadi password. Dan setelah itu kami bisa sign in. Mungkin bisa dilanjut oleh Afifah. Baik, lalu di sini merupakan dashboard dari aplikasi Plantopia sendiri. Di sini terdapat nama untuk pengguna saat tadi melakukan sign in dan juga sign up. Di situ terdapat tulisan Hello Anindya, di mana itu merupakan nama pengguna. Lalu selanjutnya di bawahnya terdapat when dan juga humidity. Lalu di bawahnya lagi terdapat eh, show more untuk menjelaskan dari tanaman tersebut, sehingga tanaman tersebut bisa dicek di today dan juga di this week. Selanjutnya mungkin bisa ke bawah. Baik, di situ terdapat informasi mengenai tanaman yang sedang ditanam. Lalu di situ bisa melakukan cek untuk
aktivitas yang sudah dilakukan sehingga nantinya tidak akan terlupa saat aktivitas untuk mungkin memberi menyiram tanaman dan juga sebagainya. Mungkin bisa dilanjut. Baik, untuk selanjutnya itu ada plan tracker. Nah, di sini tuh kita bisa menggunakan ini, memanfaatkan ini untuk menambahkan nama tanaman. Misal nama tanaman yang baru itu adalah tanaman jambu biji. Dengan tanggal tanam merupakan hari ini, kami oke, dan deskripsinya itu adalah ditanam di sore hari. Maka kita bisa menyimpan, dan ketika kita sudah simpan, kita bisa taruh detail. Ketika memang kita em, memiliki kesalahan, mungkin kesalahan dalam penulisan nama, maka kita bisa mengeditnya dan simpan perubahan di sini. Dan semua ini juga bisa diedit sesuai dengan menyesuaikan dengan masing-masing. Untuk selanjutnya, Baik, seperti yang sudah mungkin bisa dijelaskan pada dijelaskan. PowerPoint tadi bahwa di aplikasi kami ini juga terdapat fitur marketplace. Di sini terdapat fitur untuk mencari tanaman. Mungkin bisa dicoba tulisan min, maka langsung terlihat bahwa produk kami yang bernama min akan terlihat pada layar tersebut. Selanjutnya, mungkin bisa untuk all product kembali. Baik, di sini terdapat beberapa tanaman yang telah kami input. Mungkin bisa dicoba untuk kunyitnya di buy, di buy. Nantinya di marketplace ini dapat membeli sesuai dengan apa yang diklik saat di tampilan marketplace tersebut. Di sini terdapat informasi mengenai nama tanaman, harga tanaman, dan juga deskripsi tanaman sehingga pengguna bisa mengecek terlebih dahulu apakah tanaman yang akan dipesan setelah sesuai dengan yang diinginkan. Jika telah sesuai, maka bisa di add to cart untuk dimasukkan ke keranjang untuk selanjutnya dilakukan proses selanjutnya. Mungkin bisa add to cart. Setelah ini akan ada notifikasi kunyit ditambahkan ke keranjang. Setelah ditambahkan ke keranjang, maka akan muncul masuk ke checkout. Nah, di sini merupakan menu checkout, yaitu your chart. Nah, di sini tuh kita bisa melihat apa aja yang sudah kita masukkan. Mungkin tadi ada kunyit, mungkin kita bisa masukkan satu lagi ya untuk contoh mungkin sirih kami masukkan ke keranjang. Jadi di sini ada dua. Nah, ketika kita check out itu akan muncul check your purchase. Nah, di sini kita bisa menambahkan amount sesuai dengan kebutuhan kita atau mungkin untuk menghapus. Nah, ketika sudah dihapus dan juga sudah fix, maka kita bisa pay. Selanjutnya akan ada muncul QR code untuk scan dan akhirnya konfirmasi ini akan ada muncul pesanan telah dibuat dengan order ID, nama, dan juga total. Nah, untuk selain itu aplikasi kami juga memiliki fitur dark mode. Fitur dark mode kita yang bisa diaplikasikan ke semua page dari aplikasi kami. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.